Peliputan yang dilakukan jurnalis Musran Pasaribu berakhir dengan penahan Polres Tapanuli Utara, pada tanggal 20 Agustus 2023, kira-kira pukul 21.00 WIB, Musran Pasaribu meliput adanya aktivitas truk batu yang keluar dari lokasi timbangan PT Nusantara Hidro Utama, atau PTNH menuju Jalan Besar. Pada saat itu Musran Pasaribu berdiri di sekitar lokasi halte PT Sol, dan langsung mengambil gambar truk yang diduga berisi batu hasil produksi mesin crusher. Tiba-tiba ada seorang warga yang bernama Tanda Siregar yang akrab dipanggil Hamonangan, mendekati Musran Pasaribu, dan hendak merampas kamera atau handphone milik Musran Pasaribu, dan handphone milik Musran Pasaribu lepas dari tangannya, sehingga Musran Pasaribu dengan cepat menangkap, atau mencoba mengambil kembali handphone tersebut dalam posisi badan tunduk ke bawah. Tiba-tiba Tanda Siregar sudah berada di depannya, sehingga tanpa sengaja bagian kepala Musran Pasaribu mengenai wajah Tanda Siregar, hingga dari wajah Tanda Siregar mengeluarkan darah. Sebagai praktisi hukum, Sahala Arfan Saragi SH, ketika diwawancarai tim jurnalis dan LSM, menanggapi kejadian tersebut sebagai berikut. Tadi ketua ada menyebutkan ada untuk surat penangkapan yang salah yang dilakukan oleh Polres Taput atau penyidik. Gimana kira-kira tanggapan ketua sebagai pemerhati atau sebagai ketua LSM LP3SU? Izin ketua, mohon tanggapannya ketua. Terima kasih ketua, kawan-kawan wartawan ya, yang kebetulan peduli ya, karena ini peristiwa yang dialami oleh salah seorang wartawan juga. Jadi saya ikut menyaksikan ya, sekelompok polisi dari Polres Tapanuli Utara menangkap ya seorang wartawan Musran Pasaribu. Jadi Musran Pasaribu ini yang merupakan dia wartawan dari Polmas Poldasi. Jadi Musran ini adalah wartawan tabloid Polmas Poldasi. Ini dia. Nah, ya. Jadi dia ditangkap itu pada tanggal 22 Agustus sore. Jadi pada saat itu saya dan saudara Musran beserta masyarakat lainnya ya berada di sebuah kafe kopi di sekitar Tanggul, Aiksidiao. Tiba-tiba datanglah beberapa polisi membawa surat perintah penangkapan. Jadi surat perintah penangkapannya ini ternyata terlapornya Musran Pasaribu, tetapi pelapornya Daniel Ganda 2 ya, Banjarnahor. Menurut ya polisi yang hadir di tempat itu bahwa korbannya bernama ya Hamonangan Siregar. Jadi antara korban dengan nama pelapor sudah berbeda. Jadi saya bilang sama polisi yang hadir, tolong dulu diperlihatkan surat perintah penangkapannya kepada saudara Musran, lalu diberikan. Setelah diberikan, ya kita baca. Ternyata nama pelapor itu, ya kan, bukan Hamonangan Siregar, tetapi Daniel Ganda 2 Banjarnahor. Hingga menurut saya, karena saya juga praktisi hukum selain itu pegiat lingkungan hidup, ya seharusnya saudara Musran ini tidak bisa ditangkap karena surat perintah penangkapannya tidak sesuai dengan KUHP. Jadi KUHP itulah sebenarnya secara formil mengatur syarat-syarat untuk dilakukannya penangkapan terhadap seseorang. Yang kedua, setelah saya lakukan investigasi ya dan wawancara dengan saudara Musran Pasaribu yang dijadikan tersangka dan saksi-saksi yang melihat kejadian pada tanggal 20 Agustus 2023, saudara Musran ini saat itu jam 9 malam sedang melakukan tugas peliputan. Ternyata dia mengambil gambar
karena ada truk yang membawa batu dari perusahaan PTNH. Lalu dia tanya, ini batunya tidak boleh dikeluarkan sebelum ada diberikan izin. Izin apa? Izin galian C-nya. Nah, karena saudara Musran mengambil foto atau gambar, ada seseorang yang keberatan. Nah, disitulah terjadinya ya benturan tadi. Saya tidak tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tetapi sejak saat itu, saudara Musran ini tidak pernah dipanggil oleh penyidik kepolisian dari Resort Tarutung atau Resort Kapur, apakah sebagai saksi atau sebagai pelapor. Tiba-tiba tanggal 22 sore, saudara Musra beserta dengan kawannya ditangkap. Nah, surat penangkapannya pun keliru. Karena apa keliru? Karena pelapornya atas nama Daniel Ganda 2 Banjarnahor. Jadi saya mintalah kepada Bapak Kapolres Tapan Utara, Bapak Kasat Reskrim Tapan Utara untuk membebaskan saudara Musran Pasaribu. Kasihan karena Musran ini adalah mitranya polisi, kan mitranya juga ini. Jadi saya mengharapkan kebijaksanaan dari Bapak Kapolres. Dan lagi pula wartawan juga tidak pernah dipanggil dengan patut untuk diperiksa. Kok tiba-tiba ditetapkan tersangka tanpa pernah diperiksa? Inilah pendapat saya sebagai praktisi hukum sekaligus juga pegiat lingkungan hidup yang ada di Tapan Utara. Baru ada yang perlu saya tekankan. Pidana umum itu bisa dikesampingkan kalau ditemukan ada pidana khusus. Apa itu pidana khusus? Mengambil batu tanpa izin, menjual batu tanpa izin, mengangkut batu tanpa izin. Jadi mohonlah kepada Bapak Kapolres, ya, apa yang ditemukan Pak Musran Pasaribu juga diselidiki. Kok ada truk keluar membawa batu? Terima kasih. Atas kejadian tersebut, merasa dirinya dihalangi untuk melaksanakan tugasnya yang berprofesi sebagai pers, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2023, kira-kira pukul 11.00 WIB, Musran Pasaribu bersama Kabiri Tabloid Polmas Poldasu hendak melaporkan dugaan tindak pidana, menghalangi tugas jurnalis, dan yang merampas handphone milik wartawan Musran Pasaribu ke Polres Taput, namun laporan tersebut harus dibuat secara tertulis. Kalau keterangan kronologis dari anggota saya dan saksi 3 orang yang di Polres semalam, anggota saya waktu meliput di Simpang Simatanyari, yaitu untuk meliput mobil yang masuk dan keluar. Tiba-tiba datanglah yang bernama Tanda tiba-tiba Siregar. ya, Oke. tiba-tiba dia berlari dan menghampiri anggota saya dan mendorong dan sempat mau merampas HP-nya. Datanglah anggotaku ini mau menyelamatkan HP-nya. Ya. Bertunduk. Ya, Pak Musran tadi. Ya. Oke. Tiba-tiba dia mau berdiri, terbenturlah kepalanya ke mukanya si Tanda Siregar. Oh, iya, iya. Begitulah sedikit lagi apa jadi. Tim jurnalis dan LSM juga mewawancarai 2 orang saksi yang melihat kejadian tersebut, dan inilah tayangan pernyataan mereka sesuai dengan yang Tinggal Amang di mana? disaksikan. Di Onakasang, Iya, Kelurahan Onakasang. iya. Waktu rapat di kantor apa nih? Bukan kantor apa kemarin ini? Waktu rapat di perusahaan ini kan? Di PTNH ya, Mak ya? PMTN itu Heeh. dia ada perjanjian Iya, tidak Bang. boleh mengeluarkan batu Iya, Mang. dari perusahaan keluar. Iya, Mang. Malam itu kejadian kami lagi jaga, Iya, Mang. kami dilihat barang bukti itu keluar. Keluar batu tersebut. Nah, jadi ya Pada malam apa? pada malam itu barang itu jadi kami dihalangi karena kami terpepet di situ. Kami minta tolong sama kawan sekerjaan itu. Jadi kejadiannya Amang Musran itu datang dari sana mau meliput lagi mobil yang kedua, Iya. Oh, mobil yang kedua, Mobil kedua. ngangkut batu tadi. batu itu. Ya. Jadi lagi ngambil orang pers ini ngambil barang bukti,
meliput, Ya, berupa foto datang ya. si tanda ini dari sana, jangan dipoto, jangan dipoto. Kata tanda Siregar ini. Tanda Siregar. Ya, lanjut. Jadi direbutlah HP pers ini, Ya. hampir jatuh. Ya. Jadi dia terhantuk kepalanya itu, jadi kena lah di mukanya si tanda. Tidak Oh. ada pengeroyokan, Nggak ada tidak pengeroyokan. ada pemukulan. Itu. Jadi akibat hidungnya yang di situ, yang di berita sebelumnya korban, yang katanya hidungnya pecah atau gimana, itu akibat Terhantuk. terantuk ya? Iya. Tidak untuk sengaja. Iya. Karena jatuh barang bukti ini, jadi terhantuklah dia. Oh gitu ya? Iya. Oke. Karena nggak ada bahasa mirip apa orang-orang itu dibilang pengeroyokan, itu tidak ada. Oh gitu ya, Mang ya. Amang Iya. pas ada di lapangan itu ya, Mang Di ya? lapangan sejarak kurang lebih 2 meter. 2 meter ya, Mang? Iya. Amang melihat langsung ya? Iya. Oh, oke, Amang. Terima kasih, Amang. Iya. Udah banyak orang di situ turun dari mobil, datang pulang Pak Musran ke jalan menunjukkan mobil yang situasi yang di situ, terus datang si tenda, langsung lari, langsung mendorong tulang Musran, jatuh HP-nya itu, ya habis itu ya nggak tahu kepalanya yang kena, itulah yang saya tahu. Begitu terjadi misalnya yang Le lihat tadi, kira-kira apa yang Le lihat waktu ada, saya lihat tadi itu dia melakukan tugas itu dalam mengeliput atau ngambil dokumentasi. Jadi ketika ada oknum yang menghalang-halangi, kira-kira gimana melihatnya? Terjadi nggak orang itu bentrok fisik? Yang saya tahu nggak ada, perkelahian pun ya nggak ada di situ, main tangan juga nggak ada di situ. Yang seperti bahasa-bahasa yang berita-berita sebelumnya ada pengeroyokan, itu kira-kira Le sebagai di tempat gimana Le? Nggak ada pengeroyokan. Nggak ada pengeroyokan Le ya? Nggak ada. Perkelahian juga nggak ada di situ. Yang saya tahu dia langsung lari, tapi pikir juga dia pakai seragam loreng dia, tapi pikir juga aparat dia. Si oknum yang ini tadi? Yang apa? Si ganda tadi yang Le bilang tadi? Iya, Oh ganda. gitu ya? Oh dia pas posisinya pakai loreng itu ya? Loreng langsung dari belakang halte itu, dia langsung menyambar tulang Musran. Atas bawah loreng, celana sama baju pakai loreng? Cuma yang di atas. Oh coba yang di atas pakai loreng? Iya. Oh gitu ya Le ya? Iya. Yang jelas Le menyaksikan itu sebenarnya tidak ada pengeroyokan, Tidak kira-kira ada begitu Le? pengeroyokan di situ sama sekali. Tidak ada ya Le ya? Iya, Kontak iya. fisik pun tidak ada ya? Ya. Dia Oh. cuma yang mendorong, yang mengambil HP itu. Mau jatuh, digigitkan, mungkin kena apanya, hidungnya. Ke hidungnya ya Le ya? Iya. Oke, terima kasih Le atas pernyataan Le. Oke Le, terima kasih Horas Le, Horas. Horas. Musran Pasaribu mengambil foto atau gambar truk yang diduga berisi batu hasil produksi mesin crusher, karena sudah ada kesepakatan hasil notulen rapat yang dilaksanakan di kantor Lurah Onang Hasang, seperti penjelasan dari Lurah Onang Hasang dalam tayangan ini. Ada rapat Pak untuk Kelurahan Onang Hasang. Jadi saya mau minta Pak, hasil rapat itu sebenarnya apa Pak yang disepakati dari ketua tokoh-tokoh masyarakat di Onang Hasang ini Pak, yang telah disepakati untuk masyarakat Onang Hasang, kira-kira Pak seputar keresahan yang ada untuk galian atau graser yang batu dibawa keluar, kira-kira begitu Pak, kesepakatan dari masyarakat kira-kira gimana itu Pak? Sesuai kesepakatan rapat dengan masyarakat NLPM kemarin yang telah kita daftarkan di kantor lurah, membuat kesepakatan bahwa perusahaan itu sebetulnya kan bergerak di bidang tenaga listrik, PLTN. Nyatanya ada galian C yang keluar. Jadi masyarakat datang ke kita untuk meminta dan membuat keputusan rapatnya untuk mensosialisasikan kegiatan PT terkait dengan stone crusher, karena di Kelurahan Onang Hasang tidak tahu kegiatan tersebut. Jadi masyarakat meminta pertama sebelum sosialisasi stone crusher dihentikan dulu kegiatannya, karena ada keributan, kebisingan, gangguan lah ke sekitar, karena ada di sekitar stone crusher tersebut ada pemukiman.
sebelum ada sosialisasi tersebut, kegiatan tersebut dihentikan dulu. Lalu setelah nanti ada sosialisasi, perusahaan menunjukkan atau membuat plang izin atau apalah dokumen yang legal di kegiatan tersebut tentang stnk tersebut. Setelah ada izin lengkap dengan legal, ya baru bisa beroperasi. Kemudian setelah ada beroperasi, masyarakat kita meminta kontribusi lah, apalah yang ada bisa perusahaan berikan ke Kelurahan Anak Kasang. Setelah semua nanti kegiatan sosialisasi, izin-izin atau usaha udah legal, kegiatan perusahaan bisalah berjalan dengan semestinya. Tapi masyarakat kan meminta apalah kontribusi yang bisa diberikan perusahaan ke Kelurahan Anak Kasang, kira-kira begitu. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya itu hasil dari rapat ya Pak ya? Berarti pastinya siapa saja yang menandatangani di sana Pak? Yang kalau notulen rapat cuma notulennya yang menandatangani, cuman ada daftar hadirnya di situ. Iya, artinya kira-kira lah Pak, yang bisa Bapak sebutkan, tentunya kan tidak ingat semua, Ya. tapi kira-kira siapa saja orang-orang yang bisa Bapak sebutkan yang menandatangani notulen itu gitu Bapak? Kalau di notulen itu ketua LPS, Ya, Pak. tokoh masyarakat, kebetulan Babinsa kita lagi ada halangan pada waktu itu. Kira-kira tokoh masyarakat betul, perusahaan. Dari pihak perusahaan. Kalau untuk Babinka Timnas, Babinsa Timnas pun kemarin berhalangan. berhalangan ya Babinsa sama Babinka Timnas Pak, pada saat rapat itu ya Pak ya. Sedikit lagi Pak Lurah, dari hasil notulen rapat pasti ada yang disepakati di sana. Salah satu contoh Dari hasil notulen rapat, per hari itu kegiatan dihentikan dengan melaksanakan penutupan portal secara simbolis. Yang kedua, timbangan ditutup dan aktivitas batu keluar dari perusahaan dihentikan per hari itu. Iya, maksudnya sedikit lagi, ketika memang diambil batu dari sana, ketika ada diambil, itu diizinkan nggak keluar dari Bumi Tapanuli Utara lah, atau mungkin hanya di sekitar sini saja yang mungkin pernah disepakati atau gimana Pak? Kalau yang pernah disepakati, cuman memang sebelumnya itu sebelumnya, cuman yang disepakati memang galian itu atau batu yang di situ harus dipergunakan untuk kepentingan PLTN itu. Gitu. Jadi kalau misalnya batu itu atau galian itu yang di situ dipergunakan untuk PLTN itu tidak masalah, karena kalau menurut dari undang-undang lah, kalau misalnya itu pun dipergunakan ke situ, di perusahaan itu ya galiannya itu tidak masalah dan tidak pala mengurus izin gitu. Itu ya Pak ya. Tapi itu walaupun itu yang disepakati sebelumnya adalah pejabat sebelum Bapak ya, gitu maksudnya Pak ya. Praktisi Oke, terima Hukum kasih. Sahala Arfan Saragi SH, meminta kepada Bapak Kapolres Tapanuli Utara, agar melepas kedua tersangka tersebut, atau menanggungkan penahanannya demi keadilan dan kemanusiaan, pungkasnya. Sebelum berita ini ditayangkan, tim jurnalis dan LSM sudah melakukan konfirmasi terhadap Bapak Kapolres Tapanuli Utara. Saya akan mempelajari kasus tersebut, dan hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 mengundang kedua belah pihak, ujarnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Berita TV Online Target Daerah.com melaporkan. Reporter, BMT Manalu.